Pada awal tahun 2021 lalu, Microsoft merilis sebuah riset yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang tahun 2020. Hasilnya, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Dengan kata lain, netizen Indonesia merupakan pengguna internet dengan tingkat kesopanan paling rendah di Asia Tenggara. Mirisnya, sehari setelah data itu dikeluarkan, netizen Indonesia secara tidak langsung membenarkan survei tersebut. Kolom komentar postingan Microsoft di Twitter dan Instagram dibanjiri hujatan netizen Indonesia yang tidak terima dengan hasil tersebut. Sampai saat ini komentar netizen Indonesia dinilai sangat barbar apabila ada topik yang merugikan atau merendahkan Indonesia. Bahkan ada yang menghujat karena sekedar tidak suka dengan seseorang tersebut dan ada juga yang salah sasaran. Di video sebelumnya ada 15 kali netizen Indonesia menyerang warga negara asing dengan alasan-alasan tadi. Yang belum nonton videonya bisa cek videonya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 12 kali lagi netizen Indonesia menyerang negara lain. Pada acara pelantikan kedua Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019, ada satu momen yang jadi perbincangan hangat oleh netizen Indonesia, yaitu pada saat Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan anaknya Pangeran Abdul Matin hadir dan disambut oleh Jokowi dan Iriana. Pandangan netizen Indonesia tertuju pada sang pangeran. Sosok Pangeran Abdul Matin kemudian menjadi idola baru warganet yang didominasi kaum Hawa. Sampai-sampai akun Instagram resmi Pangeran Matin dihujani komentar-komentar pujian oleh netizen Indonesia. Saking tergila-gilanya dengan ketampanan Pangeran Matin, netizen Indonesia sampai melacak akun Instagram seorang wanita yang diisukan sedang dekat dengan sang pangeran. Wanita tersebut adalah Anissa Isa Kalebich. Netizen Indonesia pun juga membanjiri kolom komentar postingan Anissa. Namun sayangnya, banyak komentar-komentar netizen yang bernada negatif dan jahat. Beberapa netizen menyuruh Anissa untuk segera putus dari Pangeran Matin. Parahnya ada juga komentar-komentar hujatan yang menghina Anissa. Karena banyaknya komentar-komentar buruk, Anissa memprivate dan menutup kolom komentar akun Instagramnya. Tindakan netizen Indonesia yang menyerang Anissa sangat disesali oleh warganet lainnya karena dinilai berlebihan dan meminta untuk berhenti. Kini akun Instagram Anissa sudah tidak ada. Kabarnya Anissa sempat trauma untuk membuka akun sosial medianya. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, apalagi orang tersebut tidak bersalah. Diharapkan netizen Indonesia dapat lebih bijak untuk mengidolakan seseorang tanpa harus menghina orang lain. Pangeran Matin kabarnya masih menjalin hubungan baik dengan Anissa. Di acara pernikahan kakaknya pada Januari 2023, di foto yang diunggah di akun Instagram sang pangeran, Anissa terlihat hadir dan berfoto bersama dengan calon pengantin dan Pangeran Matin. Pada November 2019, sebuah video berdurasi 20 detik memperlihatkan sebuah toko roti bernama Tous les Jours viral dan menuai kontroversi karena melarang konsumen membuat kue dengan ucapan yang bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam video tersebut, terlihat papan larangan penulisan ucapan hari besar selain agama Islam di salah satu cabang toko mereka. Akibat video tersebut, warganet menuduh Tous les Jours tidak toleran dan rasis. Netizen Indonesia menanggapi kejadian tersebut dengan menyerang aplikasi Tous les Jours di Google Play Store. Netizen membanjiri aplikasi tersebut dengan bintang 1 dan komentar-komentar negatif. Namun sayangnya, kemarahan netizen ini salah sasaran. Aplikasi Tous les Jours yang diserang netizen merupakan merek parfum ternama di Perancis. Kedua brand tersebut memang memiliki nama yang sama, tetapi tidak berhubungan satu sama lain. Setelah menyadari bahwa salah sasaran, netizen Indonesia kemudian meminta maaf dan mengganti ratingnya menjadi bintang 5. Toko roti Tous les Jours merupakan brand asal Korea Selatan yang memang dinamai menggunakan bahasa Prancis. Setelah video ini viral, pihak manajemen membantah larangan penulisan ucapan tersebut. Mereka mengatakan bahwa peraturan penulisan yang terdapat di video tersebut bukan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen. Setelah peristiwa ini, tidak ada tanggapan resmi dari brand parfum Tous les Jours.
Pesan untuk para netizen, baca dulu ya deskripsinya sebelum mengkritik. Seorang pelakor atau orang ketiga mungkin layak untuk dihujat. Tapi bagaimana dengan seorang yang berakting menjadi seorang pelakor? Setelah di video sebelumnya netizen Indonesia menyerang artis Korea Han So-hee, kini artis Thailand Gigi Truk Ant menjadi korbannya. Gigi memerankan tokoh bernama Pam di film seri Together yang rilis pada Maret 2020. Di film tersebut, Pam merupakan seorang perempuan cantik yang menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan percintaan antara dua tokoh utama. Tak lama setelah episode tersebut tayang, netizen Indonesia menyerang akun Instagram Gigi. Di sebuah postingan foto Gigi beradegan di film tersebut, netizen membanjiri kolom komentar menyebut dirinya sebagai pelakor. Tidak sedikit juga yang menghina Gigi dengan kata-kata kasar. Bisa dibilang karena kepiawannya memerankan tokoh tersebut, netizen Indonesia banyak yang terbawa suasana ke kehidupan nyata sampai-sampai membenci karakter pelakor di dalam film seri tersebut. Sejumlah netizen Indonesia membela dan meminta maaf kepada Gigi dan menyebut hujatan-hujatan tersebut tidak pantas dan membuat malu warga Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya penonton Indonesia bisa membedakan mana yang akting dan mana yang di dunia nyata. Setelah di video sebelumnya netizen Indonesia salah sasaran menyerang rapper asal Korea Selatan bernama DPR Live setelah ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law, kejadian memalukan ini terjadi kembali di bulan Maret 2021. Pada saat itu, tim ganda putra badminton Indonesia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, bertanding melawan wakil Inggris bernama Ben Lane dan Sean Fendi di kompetisi All England 2021. Pada pertandingan yang digelar di Birmingham Arena, Inggris itu, servis judge yang memimpin jalannya pertandingan sering memberikan pelanggaran servis kepada Hasan dan Hendra. Ulah sang wasit membuat para penonton Indonesia geram. Walaupun Hasan dan Hendra berhasil memenangkan pertandingan, mereka yakin menerima perlakuan tak adil dari wasit. Sebuah akun fanpage badminton Indonesia memberikan informasi bahwa servis judge yang bertugas bernama Stephen Fry. Tak lama kemudian, netizen Indonesia berbondong-bondong menyerbu akun Instagram bernama Stephen Fry Actually. Cacian dan makian netizen bertebaran di kolom komentar Instagram tersebut. Namun ternyata, Stephen Fry bukanlah service judge pada pertandingan itu, melainkan bernama Alan Crowe. Stephen Fry adalah seorang aktor dan komedian asal Inggris. Ia pernah bermain dalam film Sherlock Holmes dan The Hobbit Trilogy. Netizen Indonesia yang tadinya menghujat Stephen langsung meminta maaf. Akun fanpage badminton Indonesia yang diduga pertama kali menyebarkan informasi tersebut juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Beruntungnya, Stephen Fry tidak menggubris komentar netizen Indonesia dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait kejadian ini di akun Instagramnya. Semoga saja kejadian seperti ini menjadi terakhir kalinya terjadi. Pada tanggal 4 April 2021, seorang pria asal Thailand bernama Surya Kutsang memposting foto pernikahan dengan pasangan gay-nya di Facebook. Foto tersebut dibanjiri komentar buruk netizen Indonesia selama 3 hari setelah diposting. Banyak sekali komentar-komentar homofobik hingga ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada mereka. Surya awalnya bingung mengapa ia dihujat. Namun setelah 3 hari, ia pun akhirnya angkat bicara. Surya mengatakan, "Kami menikah di rumah dan direstui keluarga, di tempat saya sendiri, di negara saya sendiri. Apakah saya salah orang-orang Indonesia? Kenapa kalian begitu kasar kepada kami? Saya menghormati semua agama. Semua agama tidak pernah mengajarkan kebencian." Pernikahan sesama jenis memang belum diakui secara hukum di Thailand, namun tidak menghentikan pasangan gay di sana untuk menikah. Surya kemudian meminta bantuan kepada pengacaranya untuk mengusulkan agar Thailand tidak menerima wisatawan Indonesia. Kejadian memalukan ini pun membuat warga Indonesia kecewa. #apologize to Thailand trending di media sosial meminta maaf tentang apa yang terjadi. Netizen Indonesia harus lebih berhati-hati dalam berkomentar dan tidak mencampuri urusan orang lain, terutama di media sosial. Pada Juni 2021, serial TV drama Korea berjudul Racket Boys rilis di saluran televisi SBS dan Netflix.
Racket Boys menceritakan tentang sebuah klub bulu tangkis sekolah menengah yang sedang terpuruk dan menghadapi tantangan untuk mengembangkan para atletnya. Terdapat 16 episode pada seri ini. Namun ada satu episode yang menjadi sorotan dan kontroversi, khususnya bagi penonton Indonesia. Pada episode kelima, tim badminton Korea Selatan sedang berada di Jakarta untuk pertandingan internasional. Dalam suatu adegan memperlihatkan sang pelatih dan sejumlah atlet sedang meluapkan kekesalan mengenai fasilitas hotel dan restoran yang sangat buruk. Pada adegan ini, Indonesia digambarkan sebagai negara yang melakukan cara licik untuk mengalahkan lawannya dengan memberikan hotel dan tempat latihan yang buruk. Di adegan lain, karakter utama perempuan yang menjadi seorang atlet berhasil menjadi juara, namun supporter Indonesia mengejeknya dan meneriakinya. Akibat dari adegan-adegan tersebut, akun Instagram SBS Drama diserang netizen Indonesia. Netizen menganggap adegan pada episode 5 tersebut telah merusak citra Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia tampak buruk. Ada juga yang beranggapan bahwa adegan tersebut merupakan perilaku rasis terhadap orang-orang Indonesia. Netizen juga menyerbu situs IMDb dan memberikan rating rendah kepada seri ini, khususnya episode kelima. Melihat situasi makin memburuk, pihak SBS menyampaikan permintaan maaf melalui kolom komentar salah satu unggahan di Instagram atas adegan di episode kelima yang menimbulkan kontroversi karena merendahkan Indonesia. Netizen merasa tidak puas atas permintaan maaf tersebut karena hanya diposting di kolom komentar, bukan dalam satu postingan khusus. Tidak ada tanggapan selanjutnya dari pihak SBS mengenai kejadian ini. Pada Piala AFF Suzuki Cup 2020 yang diselenggarakan pada Desember 2021 di Singapura, timnas Indonesia diperkuat bek baru bernama Elkan Bagot. Elkan tiba di Singapura pada 8 Desember 2021 dan bermain selama 45 menit ketika Indonesia mengalahkan Laos pada pertandingan grup B pada tanggal 12 Desember 2021. Namun sehari kemudian, Kementerian Kesehatan Singapura mengirim surat kepada timnas Indonesia memerintahkan Elkan Bagot untuk melakukan karantina mandiri. Penyebabnya, Elkan Bagot ternyata berada dalam satu pesawat dengan penderita COVID-19 ketika dalam perjalanan dari London ke Singapura. Oleh karena itu, Elkan harus melakukan karantina dari tanggal 13 Desember hingga 18 Desember 2021. Artinya, Elkan harus absen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Vietnam pada tanggal 15 Desember 2021. Pihak timnas Indonesia sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Pasalnya Elkan sudah melalui tes PCR berkala dan menunjukkan hasil negatif. Ditambah lagi, perintah karantina tersebut tidak diberikan kepada pemain timnas Malaysia, Safawi Rashid, yang dikabarkan mengalami kontak erat dan satu kamar dengan rekan pemain Malaysia, Akhyar Rashid, yang menderita COVID-19. Akhyar Rashid dinyatakan positif COVID-19 usai laga melawan Kamboja pada tanggal 6 Desember 2021. Namun Safawi masih bisa bermain saat menghadapi Laos pada tanggal 9 Desember 2021. Netizen Indonesia yang mendengar kabar tersebut langsung menyerbu akun Instagram resmi AFF karena timnas Indonesia merasa dirugikan dan dicurangi. Tagar Save Elkan menggema di setiap postingan terbaru akun tersebut. Puluhan ribu komentar hujatan dilontarkan netizen ke pihak penyelenggara yang dianggap sebagai konspirasi agar Indonesia gugur di babak grup. Kolom komentar akun Instagram resmi AFF sempat ditutup akibat keganasan netizen Indonesia. Beruntungnya, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Vietnam dan berhasil mengalahkan Malaysia 4-1 beberapa hari setelahnya, dan Elkan Bagot mencetak 1 gol setelah dapat bermain kembali. Pada 4 April 2022, sebuah kapal tanker bernama Pertamina Prime milik PT Pertamina dicegat oleh sekumpulan aktivis Greenpeace asal negara Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia ketika sedang berlayar di laut wilayah Denmark Utara. Kapal tersebut diyakini sedang membawa sebanyak 100.000 ton minyak dari Rusia. Aksi boikot ini dilakukan untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Greenpeace adalah suatu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan internasional. Greenpeace menyebut bahwa pembelian minyak ini dapat memperkuat kekuatan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang sampai saat ini masih berperang melawan Ukraina. Akibat aksi tersebut, netizen Indonesia ramai-ramai menyerang akun Twitter Greenpeace.
Banyak netizen yang menyerukan untuk pembebasan kapal tersebut. Mereka menyayangkan aksi tersebut dapat merugikan Indonesia di tengah mahalnya harga BBM. Ada juga netizen yang menghujat Greenpeace sebagai lembaga bayaran yang bergerak karena kepentingan sepihak. Kapal tanker Pertamina Prime awalnya akan melakukan transfer minyak ke kapal Sea Oat di perairan Denmark. Namun karena aksi blokade tersebut, proses transfer digagalkan. Sehari setelah diadang aktivis Greenpeace, kapal Pertamina Prime melanjutkan pelayarannya menuju Cina. Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia mengenai warisan budaya tidak pernah ada habisnya. Pada April 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan bahwa Malaysia akan segera mengajukan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Mendengar kabar tersebut, Menko PMK meminta pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk secepatnya mengusulkan Reok Ponorogo ke UNESCO. Kesenian Reok Ponorogo masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage setelah sebelumnya tercatat oleh Mendikbud RI pada 2013. Netizen Indonesia yang mendengar berita tersebut langsung menyerbu salah satu akun Instagram resmi milik Malaysia bernama @OneMalaysia_official. Komentar-komentar hujatan membanjiri postingan terakhir akun tersebut. Karena sudah terbakar emosi, netizen tidak mengetahui bahwa postingan terakhir akun Instagram tersebut diunggah pada April 2018, yang artinya sudah tidak aktif selama 4 tahun. Sebagian netizen yang menyadari menghimbau warganet untuk menyerang akun Perdana Menteri Malaysia yang masih aktif, namun tetap saja netizen Indonesia memberikan komentar di akun tersebut. Kini postingan terakhir akun tersebut memiliki lebih dari 10.000 komentar, yang mayoritas adalah hujatan netizen Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 2022, putra dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, bernama Emeril Khan Mumtaz atau Eril, dinyatakan hilang setelah berenang di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Eril menghilang setelah terbawa arus deras sungai dan gagal diselamatkan oleh penduduk setempat. Kabar tersebut sampai kepada sang ayah dan langsung dilakukan proses pencarian. Selama kurang lebih 1 minggu, kepolisian dan tim SAR Swiss melakukan pencarian Eril namun tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 3 Juni 2022, Eril secara resmi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga Ridwan Kamil yang sudah pasrah dan mengikhlaskan kepergian sang anak. Kang Emil dan keluarga juga menggelar sholat gaib dan tabur bunga di tepi Sungai Are sebelum kembali ke Indonesia. Namun kabar buruk ini diperkeruh oleh netizen Indonesia yang menyerang laman ulasan Sungai Are di Google Maps yang kecewa karena Eril gagal ditemukan. Selain banyak yang memberi bintang 1 pada laman tersebut, banyak juga komentar-komentar ejekan untuk Sungai Are yang dianggap berbahaya dan tidak aman. Ulah netizen Indonesia ini disorot media sebagai kejadian yang memalukan. Apa yang terjadi pada Eril bukan salah dari tempat ini, namun netizen malah menyalahkannya. Warga Indonesia meminta maaf kepada warga Swiss atas ulah netizen Indonesia yang berkomentar buruk tentang Sungai Are, yang nyatanya merupakan sungai yang indah, bersih, dan terawat dengan baik. Kabar baik akhirnya datang pada tanggal 8 Juni 2022 setelah kepolisian Swiss berhasil menemukan jasad yang dikonfirmasi oleh Ridwan Kamil merupakan jasad Eril di bendungan Engelhalde. Jenazah Eril dipulangkan ke Indonesia sehari setelahnya dan dimakamkan di Bandung pada 13 Juni 2022. Pada tanggal 15 November 2022, Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT G20 menggelar gala dinner di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Pada acara itu, para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul dan beberapa tampak mengenakan batik, pakaian khas dari Indonesia. Gelaran megah dan bersejarah ini disoroti media dari seluruh dunia. Namun ada sebuah postingan di Twitter yang membuat publik murka karena cuitannya. Mahyar Tousi adalah seorang pegiat sosial dan YouTuber asal Iran yang tinggal di Inggris. Akun YouTube-nya berisikan video-video kritikan keras terhadap kebijakan politik di dunia.
Pada tanggal 16 November 2022, Tousi memposting cuitan di Twitter yang terkesan menghina pakaian batik yang dikenakan oleh para pemimpin dunia. Cuitannya juga melampirkan sebuah foto yang memperlihatkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan. Mereka terlihat sedang mengobrol dan mengenakan baju endek kain batik khas Bali. Unggahan Tousi ini langsung diserbu oleh netizen dunia, khususnya Indonesia. Tousi menerima pesan ancaman pembunuhan dari netizen Indonesia. Tak lama setelah itu, ia menghapus cuitannya dan memposting klarifikasi dan permintaan maaf. Ia mengaku postingannya hanya mengkritik politisi yang menurutnya ingin membangun relasi hanya dengan menggunakan pakaian suatu daerah, khususnya tertuju pada Perdana Menteri Kanada Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Sunak. Walaupun begitu, cuitannya juga dinilai menghina batik yang dikenakan mereka dan membuat netizen Indonesia murka. Davud Akhundzada adalah seorang YouTuber dan videografer penjelajah dunia asal Azerbaijan. Ia dikenal melalui video-videonya mengunjungi tempat-tempat unik dan menarik di seluruh dunia. Pada Desember 2022, Davud mengunjungi desa Sade, Lombok, Indonesia. Di video yang ia unggah di TikTok, ia merekam dirinya sedang menanyakan harga kain tenun kepada seorang pengrajin lansia. Davud mengatakan bahwa harga yang ditawarkan sangat mahal dan menuduh bahwa itu adalah scam atau penipuan. Ia menduga harga kain tersebut sengaja dihargai tinggi karena dirinya merupakan warga negara asing. Harga yang ditawarkan penjual adalah Rp60.000 atau setara dengan $3,84 Amerika. Davud kemudian pergi tanpa membeli kain tersebut dan kemudian mengatakan bahwa desa Sade merupakan desa scam dan tidak akan ia kunjungi kembali. Tak butuh waktu lama, video TikToknya pun viral dan memicu amarah netizen Indonesia. Netizen berpendapat bahwa harga yang ditawarkan sangatlah wajar dan tidak mahal. Kain tenun tradisional tersebut dibuat handmade dan melalui proses yang panjang. Tidak sedikit pula yang menghujat Davud sebagai pembeli yang pelit dan tidak mampu untuk membeli. Postingan Davud juga dinilai merugikan masyarakat desa Sade yang dapat membuat wisatawan enggan berkunjung. Karena ramai diperbincangkan, Menparekraf Indonesia Sandiaga Uno akhirnya turun tangan. Melalui akun sosial medianya, ia menegaskan bahwa tidak ada penipuan di desa Sade, Lombok. Menurutnya, kejadian ini hanyalah kesalahan persepsi dan miskomunikasi. Beliau sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Davud, di mana terkesan menggiring opini publik dunia untuk membenci warga negara Indonesia, terutama masyarakat desa Sade. Beberapa hari kemudian, Davud memposting video klarifikasi terkait videonya yang viral. Ia mengaku tidak merasa bersalah dan tetap yakin bahwa yang dilakukan sang penjual kain adalah penipuan dan meminta agar dilakukan penindakan. Namun ia meluruskan bahwa videonya merupakan bentuk kekecewaan terhadap satu individu di satu tempat yang ia yakini melakukan penipuan terhadapnya, bukan untuk ujaran kebencian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa Sade. Kini, video viral beserta video klarifikasinya telah dihapus oleh Davud. Itulah tadi guys, kumpulan peristiwa netizen Indonesia menyerang negara lain. Dari video ini diharapkan kita sebagai netizen Indonesia bisa lebih berhati-hati lagi dalam memberikan komentar. Pastikan dan dalami lagi topik yang ingin kita komentari, dan hindarilah komentar-komentar hujatan, caci maki, dan hinaan. Lebih baik berkomentar keras, tapi pesannya terpenuhi. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Ada lagi nggak ya kejadian-kejadian netizen Indonesia nyerang negara lain? Komen di bawah ya, tapi jangan dihujat. Bye guys!